Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi Hanifatunisa dari Our Dakwah Project yang insya Allah akan berdiskusi mengenai kepemimpinan wanita dalam berpolitik. Pada kesempatan kali ini, Alhamdulillah kita sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Dr. Asep Gunawan, MAG, yang biasa kita sebut Dr. Asgun. Ahlan wa sahlan, Dr. Ahlan baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, berkah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik, alhamdulillah. Insya Allah kali ini pada narasumber kedua yaitu Dr. Sri Hartini SHMH. Ya, ahlan wa sahlan Ibu di proyek kami. Kami memiliki program dakwah yaitu Our Dakwah Project. Sebelumnya perkenalkan dulu Bu, saya Sofi Hanifatunisa, biasa dipanggil Sofi, yang insya Allah akan memandu jalannya diskusi pada kali ini. Pada kesempatan kali ini, izin dokter, kita akan membahas mengenai kepemimpinan wanita dalam berpolitik, yang mana dalam kondisi masyarakat saat ini kita tuh sering menjadi sorotan ketika wanita menduduki kepemimpinan di dalam berpolitik Indonesia. Seperti itu. Nah, kemudian entah itu di dalam peran berorganisasi, kemudian di dalam perusahaan, di dalam karirnya sendiri, wanita itu agak menjadi sorotan tersendiri ya. Kenapa harus wanita? Kan masih banyak laki-laki. Nah, itu bagaimana sih? Kita akan menelusuri lebih dalam terkait dalam perspektif secara umum, terkait perspektif secara agama Islam itu tersendiri bagaimana, dan kita akan melihat bagaimana sejarah-sejarah Islam itu telah mengupas tuntas bahwa wanita itu sebenarnya berhak juga untuk memiliki sifat kepemimpinan yang itu berkiprahnya di dalam politik. Seperti itu, Pak Dokter. Oke, menilik dari sejarah Quran dan hadis bahwa kita itu sudah pernah ya mendengar bahwa pada saat zaman dahulu ada ratu, yaitu Ratu Bilqis, di mana dia memimpin para pasukannya, yaitu untuk menyembah matahari. Nah, ini mengapa bisa seperti itu? Ternyata Ratu Bilqis ini memiliki kepemimpinan yang beliau itu adalah cerdas, terus kemudian berhati lembut dan mampu mengorganisir masyarakat yang banyak dan memimpin sebuah negeri yang sangat kompak gitu dalam memimpin negeri tersebut. Dalam Quran surat Sabah ayat 15 dijelaskan bahwa Ratu Bilqis merupakan seorang pemimpin perempuan yang memiliki kerajaan yang sangat besar, seperti itu. Lalu bertemu dengan Raja Sulaiman dan akhirnya bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tokoh yang kedua ada Aisyah binti Muzahim. Nah, ini kepemimpinannya di mana Asiyah binti Muzahim ini adalah istrinya dari seorang Fir'aun. Nah, Asiyah ini memiliki karakter kepemimpinan yang kuat karena di satu sisi mendampingi seorang raja yang zalim pada masa itu, yaitu Fir'aun. Nah, kemudian karena Asiyah ini dipuji karena kemandiriannya dan ketegasannya. Lalu yang terakhir ada Siti Maryam. Siti Maryam ini adalah seorang perempuan terbaik sepanjang masa. Dari dalam kepemimpinan diri Siti Maryam itu lahirlah seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Seperti itu. Nah, Ibu, terus kemudian kalau berdasarkan hadis, tadi kan kita melihat berdasarkan perspektif Quran dan sejarah. Kalau berdasarkan hadis itu bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap pemimpin yang memimpin manusia akan bertanggung jawab atas rakyatnya, dan seorang laki-laki yang memimpin akan bertanggung jawab atas keluarganya, dan dia bertanggung jawab terhadap wanita, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua. Kemudian seorang wanita ini akan bertanggung jawab kepada anak-anak dan suaminya. Terus kemudian seorang budak akan bertanggung jawab terhadap hartanya dan semua harta tuannya. Lalu setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Muslim. Itu perspektif berdasarkan hadis. Kalau di zaman sekarang nih Pak Dokter, kita juga ada sebuah tokoh politik, yaitu
adalah Ibu Wiryaningsih. Nah, kalau Pak Dokter dan teman-teman tahu, beliau ini merupakan aktivis politik di salah satu partai, dan beliau itu sangat aktif dalam seperti kegiatan-kegiatan politik. Dan ternyata Pak Dokter, beliau ini memiliki anak 11, dan ternyata 10 anaknya ini penghafal Quran. Nah, satunya mungkin masih kecil ya, jadi belum masanya menghafal Quran, dan 10 anaknya ini menghafal Quran, padahal kegiatannya itu adalah memimpin politik gitu, dan berkecimpung di dalam ranah politik. Nah, seperti apa sih tips dan triknya? Nah, nanti kita akan bahas bagaimana perspektif Islam mengatur itu semua agar menjadi tawazun ya, seimbang antara dunia dan akhiratnya. Oke, Pak Dokter, insya Allah kita akan membahas. Jadi setelah banyaknya saya tadi memaparkan mengenai perspektif Quran, hadis, dan sejarah pada masa lalu, yaitu sekarang mungkin dari Pak Dokter sendiri, bagaimana tanggapan Pak Dokter, definisi politik itu bagaimana menurut pandangan dari Pak Dokter? Iya, terima kasih. Pertama gini ya, biar apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini memiliki makna, ada kebermaknaan yang lebih luar biasa, saya ingin membahasnya dari sisi perspektifnya dulu. Jadi kalau tadi sebutkan bagaimana perspektif Islam, maka kacamata Islam itu harus menjadi yang kita gunakan dalam menyoroti persoalan yang sedang kita diskusikan pada kali ini. Kalau kita gunakan perspektif Islam, sungguhnya kan sederhana Islam itu. Pertama, harus tujuannya itu jelas, tugasnya juga jelas, tugas hidupnya. Yang ketiga, kemudian peranan hidupnya jelas, pedoman hidupnya jelas, kemudian contoh hidupnya juga jelas. Apa tujuannya? Tujuan hidup seorang muslim itu karena Allah. Tugas hidupnya adalah ibadah, peranan hidupnya sebagai khalifah, sebagai wakil kebaikan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Maka pedomannya Al-Qur'an dan hadis. Kemudian yang selanjutnya, siapa contoh yang paling pas? Yakni Nabi Muhammad SAW. Nah, perspektif Islam itu harusnya menggunakan yang tadi. Kalau misalnya hari ini kita berbicara tentang bagaimana perempuan dalam kancah politik, nah tentu saja perspektif ini harus kita pakai. Nah, bagaimana cara memakainya? Salah satunya adalah bagaimana misalnya praktek yang dipraktekkan pada zaman Nabi Muhammad misalnya. Bagaimana misalnya Rasulullah menghargai wanita, baik dari aspek kewanitaannya yang bersifat maskulin ataupun dari sisi leadershipnya dalam konteks-konteks tertentu. Kenapa saya katakan konteks-konteks tertentu? Sebab dalam konteks yang khusus, kadang-kadang perempuan memang tidak bisa untuk menjadi leader. Tapi dalam konteks-konteks tertentu dia bisa untuk menjadi leader. Nah, inilah sesungguhnya yang sering menjadi bahan perdebatan, terutama ketika dalam wilayah fikih. Kenapa tuh perdebatan yang tadi itu? Karena tadi bagaimana misalnya ketika melihat fakta yang terjadi pada zaman Rasulullah, kemudian ditafsirkan oleh masyarakat hari ini. Inilah yang sering membuat perbedaan atau ikhtilaful fikhiyah dari sisi bagaimana memandang wanita dalam konteks politik. Nah, kalau kita coba cari yang tadi kita relevansikan dengan contoh-contoh yang tadi, misalnya ada Ratu Bilqis. Kalaulah misalnya yang disebut dengan kepemimpinan perempuan atau dia menjadi seorang negarawan, menjadi seorang presiden, menjadi seorang raja, itu tidak boleh. Kenapa ada yang namanya Ratu Bilqis? Dan ternyata dalam prospek kemudian kepemimpinan dia ketika memimpin sebuah negara kan sangat luar biasa. Artinya apa? Leadership yang paling terpenting, bukan persoalan identitas gender misalnya, atau laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian juga yang lainnya dalam konteks-konteks tertentu, kadang-kadang kan istri Rasulullah misalnya Siti Khadijah itu menjadi pemimpin juga dalam konteks tertentu, termasuk juga Siti Aisyah, istri yang Rasulullah yang selanjutnya. Nah, dalam konteks-konteks tertentu berkaitan dengan persoalan kepemimpinan perempuan, Islam sebetulnya sangat menghargai itu dan memberi kesempatan kepada siapapun perempuannya untuk berkiprah dalam konteks leadership ini. Yang paling terpenting saya pikir bukan persoalan perempuan atau laki-lakinya, tapi yang paling terpenting adalah dia punya power leadership enggak, punya kekuatan kepemimpinan tidak. Sebab kalaupun misalnya laki-laki kemudian harus dipilih tapi power leadershipnya rendah,
apa yang akan terjadi? Inilah yang sering disebutkan ketika salah satu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, fangtadiri sya'ah, terjadi yang disebut dengan mismanagement. Kesananya konflik, kesananya kehancuran dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau seandainya walaupun dari sisi gender dia seorang wanita, tapi power leadership-nya adalah kuat dan dia bisa, saya pikir ini dia adalah ahlinya, ya wajib dia untuk bisa memimpin hal-hal yang tertentu. Memang dari sisi penafsiran ayat Al-Quran, yang sering menjadi persoalan itu adalah salah satu ayat misalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa yang namanya laki-laki itu di sana sering diartikan pemimpin bagi perempuan. Cuman dalam tafsirnya kan ada beragam itu tafsirnya. Tafsir yang menyebutkan bahwa dari segala sendi, artinya dari mulai kepemimpinan politik, negara sampai pemerintahan rumah tangga. Tapi ada juga yang para ulama tafsir yang menafsirkan itu konteksnya sebetulnya rumah tangga. Tapi dalam konteks yang di luar itu, konteks lingkungan, konteks organisasi, konteks politik dan lain sebagainya, sebetulnya Islam memberikan peluang itu asal perempuan jangan lupa fitrah kewanitaannya. Ini saya pikir kata kunci yang paling terpenting di dalam memahami bagaimana seorang perempuan berkiprah dalam politiknya. Tadi ada contoh yang menarik. Kalau ada seorang perempuan kemudian dia punya power leadership yang sangat kuat, malah menjadi tokoh dalam partai politik gitu ya, partai politik, tapi ternyata di rumah tangga juga dia punya power leadership yang sangat kuat. Apa buktinya? Manajemen rumah tangganya kuat, toh terbukti ada 10 orang yang menjadi hufaz Quran. Artinya apa? Asal selama dia tidak melupakan fitrahnya sebagai seorang ibu rumah tangga, kemudian kiprahnya di luar bisa memberikan dukungan yang sangat luar biasa karena power leadership-nya yang sangat kuat, saya pikir tidak jadi persoalan. Dan itu saya pikir tidak melanggar apa yang disebut dengan nilai-nilai syariat di dalam Islam. Saya pikir itu yang paling terpenting. Jadi kalau menurut Dr. Asbun, ini adalah definisi politik itu selagi tidak memberatkan kedua belah pihak gitu ya. Jadi harus seimbang antara fitrah perempuan dan tugasnya tersendiri. Ya iya, mau tidak mau, sebab berkiprah dalam wilayah politik itu kan membutuhkan energi yang sangat kuat, apalagi dalam kancah politik di Indonesia yang tentu saja definisi politiknya lebih luar biasa dibandingkan dengan politik yang kita bayangkan, sehingga dibutuhkan energi yang sangat luar biasa. Jangan sampai kemudian dia berhasil di luar, taruhlah di jalur yang di luar gitu ya, di luar rumah tangganya, tapi ternyata rumah tangganya atau di domestiknya dia hancur dan lain-lain sebagainya. Kalau kita perhatikan, justru yang terjadi pada zaman Rasulullah, wanita-wanita yang berhasil itu adalah ketika mereka mampu menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan baik, dia menjadi pengatur rumah tangga yang baik, tapi sisi yang lain ketika dia berkiprah di wilayah yang di luar, dia kemudian juga bisa mampu menunjukkan power leadership-nya yang sangat luar biasa. Yang jelas ada yang disebut dengan keseimbangan dalam hal yang seperti ini, begitu. Kalau saya melihat seorang perempuan itu ya mempunyai hak, karena menurut aturan dalam Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri ditentukan kita mempunyai hak dipilih dan memilih. Itu berlaku untuk semua ya, semua warga negara Indonesia. Karena berdasarkan itu mungkin saya berprinsip bahwa setiap orang yang ada di Indonesia berhak untuk dipilih dan memilih. Oleh karena itu ya warga negara Indonesia adalah ada yang perempuan dan ada yang laki. Jadi semua orang bisa berpolitik gitu. Politik itu menurut saya ya kalau dikatakan merupakan suatu hal yang ada orang yang sangat sesuai dengan kewenangannya, itu dia akan berbuat yang macam-macam misalkan. Tapi kalau dia pribadi orang yang akan membuat santun terhadap politik itu sendiri, misalnya kan anggota dewan ya, saya sudah berbicara dengan anggota dewan dari DPR perempuan. Dia tuh kan saya bertanya, kan dia dipilih dari Golkar ya.
Terus ketemu pada waktu akan mengadakan suatu seminar. Dia berkata, katanya, saya bertanya, Bu, kenapa itu kok banyak yang korupsi? Iyalah, ada perempuan, ada laki. Kalau memang politik itu menjadikan suatu hal yang menginginkan suatu kekuasaan yang sangat terlalu, ya saya juga berprinsip bahwa setiap orang yang ingin berpolitik di Indonesia adalah berdasarkan prinsip syariah. Dia itu kalau udah berpolitik pasti dia juga akan berkuasa ataupun memimpin. Contohnya wali kota dan bupati ya. Jadi hanya di Bogor ya. Saya pikir ya itu suatu hal yang memang diharuskan. Begitupun dalam pemilihan umum ini harus berapa persen perempuan tuh harus ada di DPR karena mereka pun mempunyai suara dari masyarakat untuk disampaikan kepada DPR itu sendiri yang akan kita juga perempuan, mungkin perempuan yang ingin didengar gitu. Didengar apa misalkan tentang perempuan, tentang agama, tentang pendidikan, ya bolehlah kita menyampaikan kepada wanita itu, perempuan itu sendiri untuk bukan membela ya, memperhatikan kaum perempuan itu. Karena ada hak-hak perempuan yang sebenarnya itu tidak bisa disuarakan oleh laki-laki. Ya, mereka juga nggak paham gitu ya. Apa yang menjadi kebutuhan bagi perempuan. Jadi mungkin kalau keperempuan dengan keperempuan kita rasanya apa sih nyambung dan sejalan. Jadi tidak ada kalau kita dengan laki-laki mungkin nantinya ada akibat-akibat daripada itu karena kita kan lain muhrimnya begitu. Secara umum itu kita memang harus mendukung kepada perempuan itu. Kalau laki-laki boleh memilih, setiap orang kan boleh dipilih dan memilih pada waktu ada pemilihan. Ya bolehlah laki-laki kalau memang perempuan itu baik ya. Memang mungkin kalau saya sih ingin berpikirnya kepada mereka yang berpolitik itu mungkin harus ada ide-ide daripada perempuan itu sendiri karena dia mempunyai ide berdasarkan pengetahuan dan berdasarkan kepada pendidikan formil itu sendiri. Karena pendidikan formil, tanpa ada pendidikan formil mungkin di Indonesia itu sesuatu yang tidak mungkin gitu ya. Mungkin sih mungkin ya. Mungkin kita juga bisa melihat kepada peristiwa daripada perempuan itu sendiri. Ya. Jadi menurut Ibu Dokter Sri adalah perspektif politik yaitu ada hak memilih dan dipilih baik itu laki-laki maupun perempuan. Namun jika perempuan ini berkompeten dan dia bisa dibanding laki-laki, ya itu nggak apa, maju aja gitu. Iya betul. Ya. Sebagaimana Khadijah binti Khuwailid yaitu memimpin perusahaan dan serikat perdagangan pada masanya ya waktu itu. Bahkan Rasulullah sendiri menjadi karyawannya dari Sayyidah Khadijah binti Khuwailid seperti itu. Iya, karena dia pemimpinnya. Oleh karena itu mungkin saya sedikit ada di dalam surat An-Nisa ya, 59 ya. Itu dasar daripada kita akan memilih pemimpin. Memang pemimpin itu yang harus kita benar tahu gitu, jangan asal aja gitu. Oleh karena itu ya insya Allah orang yang dipilih oleh kita itu amanah, sesuai dengan sesuai dengan prinsip syariah yang karena mayoritas kita di Indonesia adalah 85% Islam. Kan selebihnya non Islam. Jadi kita harus berusaha kalau memang udah ada contoh, kan semuanya contoh itu ada di dalam yang dulu-dulu sejarah kita, memang boleh lah. Oleh karena itu jangan ada pertentangan dengan calon wanita itu daripada yang siapa sih laki-laki itu. Jadi kita berjalan untuk memajukan Indonesia saja. Jadi tidak perlu ada gontok-gontokan terhadap perempuan atau laki, karena kalau sudah duduk suara kita adalah suaranya sama. Suara bersama. Iya. Iya, begitu. Oke, selanjutnya lalu nih bagaimana sikap dan kedudukan kepemimpinan wanita dalam berpolitik, seperti apa Bu? Sikap dan kedudukan. Kalau menurut saya ya. Iya betul. Walaupun dia
sebagai pemimpin tetap aja dia sebagai ibu dari anak-anaknya dan sebagai istri dari suaminya haruslah menghormat dan saling memberikan kebahagiaan. Jadi kalau itu ditinggalkan ya akan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dalam prinsip syariah itu. Karena kita bukan di nomor satu kan apa sih kayak saya ini nomor satu gitu. Tidak, saya tetap anak dan suami walaupun begitu. Kalau karya mah tetap aja kita maju tapi didukung oleh suami dan anak-anak. Kalau tanpa dukungan ya mungkin tidak mungkin akan berjalan. Oleh karena itu jangan mereka yang mempunyai suami sudah jadi anggota dewan ataupun kepala wali kota ataupun bupati ya jangan selalu berbuat yang semaunya dia gitu. Merasa tinggi gitu ketika ya. pulang ke rumah. Jadi harus selalu menghormat kepada orang ataupun kepada keluarganya ataupun kepada masyarakatnya. Jadi di situ udah ada titik apa sih saling silaturahmi sehingga masyarakat itu akan juga manut kepada pimpinan perempuan sebagai berpolitik gitu ya. Jadi tetap hormat, harus hormat. Islam itu kalau saya buka rentetan ayat berkaitan dengan bagaimana responnya tentang perempuan, Islam itu sangat memuliakan. Dulu kalau kita perhatikan berkaitan dengan perjalanan sejarah perempuan, sebelum Islam datang, kemudian Rasulullah memberikan pencerahan yang sangat luar biasa dengan Al-Quran dan hadisnya dengan contoh Rasulullah. Itu wanita itu tidak ada yang sebut dengan hak-hak wanita itu. Jangankan hak yang bersifat politik, hak untuk memimpin laki-laki dan lain-lain sebagainya. Kadang-kadang hak yang ada di rumah tangganya pun itu tidak diberikan, termasuk misalnya hak pendidikan dan lain sebagainya. Tapi justru ketika Islam datang, hal-hal yang menjadi ketidakmerdekaan bagi perempuan pada masa itu justru diangkat oleh Islam. Dengan diberikanlah pengajaran pendidikan yang harus luar biasa, tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pendidikan. Termasuk diantaranya kalau saya perhatikan, Rasulullah sebetulnya tidak menghalangi ketika perempuan mau berkiprah di wilayah yang lebih di luar, ya misalnya wilayah politik dan lain-lain sebagainya. Sepanjang misalnya tidak ada laki-laki yang mampu dan punya power leadership yang sangat kuat untuk memimpin masyarakatnya, termasuk dalam kepemimpinan politik dan lain-lain sebagainya, begitu. Jadi sikapnya itu bagaimana cara dia mengatur politik itu di dalam rumah maupun di luar gitu ya. Lalu bagaimana kedudukan Islam itu ternyata sangat-sangat memuliakan seorang wanita gitu ya. Iya, tidak ada satu ayat pun yang saya baca. Saya kebetulan kan S1 saya jurusan tafsir hadis. Saya termasuk mengkaji tentang persoalan itu, tidak ada satupun ayat menghambat wanita untuk berkarir, termasuk dalam karir politik, karir pendidikan dan lain sebagainya. Asal dia tidak keluar dari fitrah kemanusiaannya, Islam memberikan peluang itu gitu. Cuman sebenarnya kadang ada satu kondisi nih teman-teman yang dimana ketika seorang perempuan ini memimpin sebuah organisasi ataupun di skala yang lebih besar, perempuan itu merasa tertekan karena dia fitrah sebenarnya adalah emosi yang terlalu dikedepankan. Nah ini bagaimana pandangan dari Pak Dokter? Iya, memang ada satu, saya nggak tahu ini apakah konsep atau sudah menjadi sebuah teori atau hanya sekedar konsep saja. Konon katanya perempuan itu 10% itu akalnya 10%, 90% itu emosinya, malah laki-laki sebaliknya, perasaannya itu hanya 10 dibanding 90%. Nah saya pikir kalaupun ini sebuah teori, kalaupun ini sebuah konsep, saya pikir perlu dirunut ulang, perlu diriset ulang berkaitan dengan tingkat kebenarannya, perlu diverifikasi dan lain sebagainya. Benarkah perempuan itu emosinya 10? 90% itu adalah 90% adalah emosinya, kemudian akalnya 10, enggak juga seperti itu. Kalau kita lihat tadi contoh Ratu Bilqis, kalau dia emosional, mengedepankan emosional, harusnya kepemimpinannya nggak berhasil dong. Artinya apa? Justru akalnya, akademiknya, intelektualismenya yang dikedepankan. Jadi saya pikir yang pertama memang perlu ada riset ulang berkaitan dengan apa, saya nggak tahu ini teori atau konsep, tapi yang jelas saya pikir harus ada riset ulang berkaitan dengan persoalan yang seperti ini. Jangan-jangan justru yang tadi itu
untuk mendiskreditkan perempuan juga. Sebab kalau kita perhatikan ya, malah ada salah satu teori berkaitan dengan teori genetik. Konon katanya kepintaran itu justru itu diturunkan dari ibunya, bukan dari bapaknya. Artinya dengan sendirinya teori dan konsep yang tadi kan bisa dibatalkan dengan hal-hal yang seperti ini. Kalau saya sih jangan sampailah karena hal-hal yang masih berupa prakonsepsi yang seperti ini kemudian menjadi alasan kita untuk menghambat perempuan untuk berkiprah, begitu seperti itu. Nah saya kan misalnya di Kaprodi KPI kan, ketuanya kan seorang perempuan, sekretarisnya seorang laki-laki, nggak ada masalah. Sepanjang kemudian duanya beriringan seirama, niatnya sama, ikhtiarnya sama untuk memajukan program studi dan lain sebagainya, saya pikir kalau ada kebersamaan dan sebagainya, masing-masing dia paham tupoksinya masing-masing, saya pikir nggak jadi masalah begitu. Keberhasilannya keberhasilan bersama begitu. Dan perempuan insya Allah bisa sesungguhnya gitu. Lalu misalnya karena tingkat kecerdasan perempuan ini lebih tinggi dibanding laki-laki. Saya di sebuah wilayah, lalu bagaimana pentingnya wanita itu memimpin di dalam politik itu seperti apa? Harus diluruskan dulu. Tidak mesti kemudian harus muncul bahwa perempuan itu tingkat kecerdasannya lebih tinggi. Saya pikir kecerdasan itu adalah sesuatu yang dikonstruksi, sesuatu yang dibangun, sesuatu yang dilatih. Allah itu memberikan kecerdasan itu kan modalnya sama. Kalaulah kecerdasan semuanya dikasih 10, maka ketika diproses dikonstruksi itu ada yang mengkonstruksi melalui belajar, ada yang malas-malesan, yang tadinya 10 kalau yang belajar kan meningkat jadi 100 begitu. Tapi yang tidak belajar mungkin naiknya cuma 15 atau bahkan turun jadi 5. Jadi saya pikir yang disebut dengan kecerdasan itu tergantung siapa yang mau berikhtiar untuk bisa mengkonstruksi kecerdasannya akan lebih baik lagi. Nah saya pikir bagi seorang pemimpin dimanapun tadi, apalagi kan ada hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita itu pemimpin dan akan ditanya kepemimpinannya. Rasulullah menyebutkan konteksnya. Setiap pemimpin ditanya ke kepemimpinannya, termasuk kepemimpinan perempuan, termasuk kepemimpinan laki-laki, bahkan yang disebut dengan pembantu pun dipertanyakan. Nah, artinya Rasulullah sebetulnya tidak berbicara masalah antara laki-laki dan perempuan, gender enggak. Tapi yang Rasulullah tekankan adalah ketika kita diamanahi untuk mendapatkan sebuah posisi tertentu, kepemimpinan tertentu, kata yang paling terkunci adalah amanat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Karena nanti akan ditanya, dipertanggungjawabkan, diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, begitu. Tapi sebenarnya kalau menurut Pak Dr. Asgun nih, penting nggak sih perempuan itu terlibat ke dalam politik? Harus. Yang disebut dengan politik itu sebetulnya adalah bagaimana agar kepentingan kita itu bisa diakomodir oleh, taruhlah hari ini, oleh negara, oleh konstitusi, oleh undang-undang dan lain sebagainya. Bayangkan kalau perempuan dia tidak terlibat dalam politik, atau taruhlah misalnya di DPR RI yang menghasilkan konstitusi, undang-undang dan lain sebagainya, perempuan tidak terlibat, padahal yang dibicarakannya adalah perempuan. Ingat loh, kepentingan laki-laki beda dengan perempuan. Akhirnya apa? Undang-undang tadi itu akan tersubordinasi oleh kepentingan laki-laki. Makanya sebetulnya kalau kita lihat undang-undang politik yang kemarin, kenapa kemudian perempuan itu diberikan keluasan untuk 30%? Caleg setiap partai wajib 30% adalah perempuan. Saya pikir sudah memberikan peluang itu yang namanya konstitusi kita, undang-undang politik kita. Cuman persoalannya tadi ada berbagai macam halangan, yang hambatan yang menjadi penghambat itu. Apakah karena memang perempuan yang berkiprah di wilayah kepemimpinan di luar politik itu sedikit? Yang kedua juga bisa jadi itu karena pengaruh budaya, pengaruh stigma agama, seolah-olah perempuan itu tidak boleh berkiprah di luar, sehingga akhirnya kemudian angka 30% itu tidak banyak yang tidak bisa tercapai, termasuk di DPR RI sekarang kan tidak 30%, masih kurang dari 30%. Bayangkan kalau dibicarakannya misalnya undang-undang tentang hak perempuan. Hak perempuan itu kan yang paling tahu hak perempuan. Kalau laki-laki yang membahas, yang laki-laki tahu hak laki-laki.
Nah, nanti kepentingannya itu tidak tersalurkan melalui hal-hal yang tadi. Jadi kata kuncinya adalah semuanya harus terlibat dalam urusan masalah politik, karena politik bicara persoalan siasat, bicara persoalan bagaimana negara ini bisa berdiri dengan halus sesuai dengan tujuan bernegara, bagaimana menciptakan masyarakat adil, makmur, laki-laki atau perempuan, baldatun, thayyibatun, warobun gopur, seperti itu. Baik, dokter. Kalau menurut sejarah tadi dikatakan ya penting lah. Terus menurut peraturan yang ada di Indonesia memang mengharuskan di dalam pemilihan yang akan datang tetap dipertahankan untuk wanita tuh ada di dalam kancah berpolitik. Ya, jadi ada aturannya 35% atau berapa saya lupa ya. Ya. Apalagi ada menteri Nah, anak dan keperempuanan. iya, gitu iya ya. ada. Jadi mungkin ya politik itu tidak hanya kita mencoblos pemilu saja, selesai, tapi ya. kalau kita di dalam kita kan presiden dipimpin presiden memimpin kepala pemerintahan dan dibantu oleh menteri-menterinya. Ya ada juga menteri-menteri yang perempuan itu sendiri karena memang mungkin di dalam aturan harus ada 35% untuk Makanya menterinya itu. lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif itu dan eksaminatif itu harus ada di setiap peran perempuannya ya Bu ya. Ada harus. Contohnya kalau di dalam hakim kan harus ada, mungkin dia juga nanti ada apa sih namanya, ada bukan kekerasan dalam rumah tangga ataupun perlindungan anak itu sendiri. Ada peradilan tentang anak. Oleh karena itu mungkin disitulah peran daripada seorang perempuan. Ya. Ya, terus kemudian Bu, apakah nih misalnya jika perempuan ini memegang peran di politik dengan jabatannya yang cukup strategis gitu ya. Bagaimana sih Bu psikologis dari perempuan itu sendiri? Nah, kita bicara dari sama perempuan gitu ya Bu. Karena kan biasanya perempuan itu kalau banyak tekanan bisa jadi menstruasinya berantakan, terus kemudian dia bisa nggak punya anak juga bahkan karena tekanan stres. Nah itu gimana Bu? Kalau dari sisi Psikologisnya perempuan itu memegang di politik ya. seperti apa Bu? Satu adalah kita kalau memang agamanya Islam ya, kita harus memang apa yang diitukan oleh Islam ya kita harus jalankan semuanya ya, kewajiban kita. Mungkin kalau sudah itu tenanglah kita menjalankan daripada apa sih yang diwajibkan oleh Islam sendiri, karena kalau tidak ada gitu kita tidak ada pegangan, tidak ada pegangan untuk apapun karena Allah selalu bersama kita. Kalau kita menjauh tetap aja sampai sejauh mana orang berpolitik tuh kalau menantang daripada Allah ya akan jatuhlah dia gitu. Karena tidak ini ya, karena tidak apa sih selalu kan kalau kita dekat dengan Allah kita akan selalu mengingat oh jangan korupsi juga jangan ya, karena dia juga udah digaji, udah mendapatkan macam-macam di situ. Janganlah berbuat politik juga, karena politik itu memang ya sama dengan merampok gitu ya kalau dipikirkan ya. Jadi jadi kepada politik kotor gitu ya. jadinya kita berbicara bahwa itu harus bermoral kita juga. Bermoral. Misalnya karena tingkat kecerdasan perempuan ini lebih tinggi dibanding laki-laki. Saya di sebuah wilayah lalu, bagaimana pentingnya wanita itu memimpin di dalam politik itu seperti apa? Harus diluruskan dulu. Iya. Tidak mesti kemudian harus muncul bahwa perempuan itu tingkat kecerdasannya lebih tinggi. Saya pikir kecerdasan itu adalah sesuatu yang dikonstruksi, sesuatu yang dibangun, sesuatu yang dilatih. Allah itu memberikan kecerdasan itu kan modalnya sama. Kalaulah kecerdasan semuanya dikasih 10, maka ketika diproses dikonstruksi itu ada yang mengkonstruksi melalui belajar, ada yang malas-malesan, yang tadinya 10 kalau yang belajar kan meningkat jadi 100 begitu. Tapi yang tidak belajar mungkin naiknya cuma 15 atau bahkan turun jadi 5. Jadi saya pikir yang disebut dengan kecerdasan itu tergantung siapa yang mau berikhtiar untuk bisa mengkonstruksi kecerdasannya akan lebih baik lagi. Nah saya pikir bagi seorang pemimpin dimanapun tadi, apalagi kan ada hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
Setiap kita itu pemimpin dan akan ditanya kepemimpinannya. Rasulullah menyebutkan konteksnya. Setiap pemimpin ditanya kepemimpinannya, termasuk kepemimpinan perempuan, termasuk kepemimpinan laki-laki, bahkan yang disebut dengan pembantu pun dipertanyakan terhadap penjagaannya. Nah, artinya siapa? Rasulullah sebetulnya tidak berbicara masalah antara laki-laki dan perempuan, gender enggak. Tapi yang Rasulullah tekankan adalah ketika kita diamanahi untuk mendapatkan sebuah posisi tertentu, kepemimpinan tertentu, kata yang paling terkunci adalah amanat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Karena nanti akan ditanya, dipertanggungjawabkan, diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, begitu. Tapi sebenarnya kalau menurut Pak Dr. Asgun nih, penting nggak sih perempuan itu terlibat ke dalam politik? Harus. Yang disebut dengan politik itu sebetulnya adalah bagaimana agar kepentingan kita itu bisa diakomodir oleh, taruhlah hari ini, oleh negara, oleh konstitusi, oleh undang-undang dan lain sebagainya. Bayangkan kalau perempuan dia tidak terlibat dalam politik, atau taruhlah misalnya di DPR RI yang menghasilkan konstitusi, undang-undang dan lain sebagainya, perempuan tidak terlibat, padahal yang dibicarakannya adalah perempuan. Ingat loh, kepentingan laki-laki beda dengan perempuan. Akhirnya apa? Undang-undang tadi itu akan tersubordinasi oleh kepentingan laki-laki. Makanya sebetulnya kalau kita lihat undang-undang politik yang kemarin, kenapa kemudian perempuan itu diberikan keluasan untuk 30%? Caleg setiap partai wajib 30% adalah perempuan. Saya pikir kita memberikan peluang itu yang namanya konstitusi kita, undang-undang politik kita. Cuman persoalannya tadi ada berbagai macam halangan, yang hambatan yang menjadi penghambat itu. Apakah karena memang perempuan yang berkiprah di wilayah kepemimpinan di luar politik itu sedikit? Yang kedua juga bisa jadi itu karena pengaruh budaya, pengaruh stigma agama, seolah-olah perempuan itu tidak boleh berkiprah di luar, sehingga akhirnya kemudian angka 30% itu tidak banyak yang tidak bisa tercapai, termasuk di DPR RI sekarang kan tidak 30%, masih kurang dari 30%. Bayangkan kalau dibicarakannya misalnya undang-undang tentang hak perempuan. Hak perempuan itu kan yang paling tahu hak perempuan. Kalau laki-laki yang membahas, yang laki-laki tahu laki-laki. Nah, nanti kepentingannya itu tidak tersalurkan melalui hal-hal yang tadi. Kata kuncinya adalah semuanya harus terlibat dalam urusan masalah politik, karena politik bicara persoalan siasat, bicara persoalan bagaimana negara ini bisa berdiri dengan halus sesuai dengan tujuan bernegara, bagaimana menciptakan masyarakat adil, makmur, laki-laki atau perempuan, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sebenarnya harus ada peran wanita itu yang dia itu wanitanya itu dia tahu gitu, maksudnya dia paham agama, terus kemudian dia ya masa nggak dimanfaatkan gitu ke dalam berkecimpung di dunia politik. Ya. Seperti itu. Mudah-mudahan dia akan membawa yang lainnya, perubahan perempuan yang lainnya. Dan mungkin di setiap lembaga itu ya kita ngaji lah. Kalau dengan ngaji mungkin kita berdoa dari pegawai ataupun yang berpolitik berapa puluh itu pun Indonesia mungkin mudah-mudahan akan damai. Sesuai dengan tujuan negara kita adalah adanya kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan. Jadi dari situ kembali semua orang itu kembali kepada kewajiban daripada beragamanya. Tapi agama Islam adalah agama yang baik, ya. Mungkin kalau dilaksanakan insya Allah semua pun bisa mencegah gitu ya, mencegah diri gitu. Jangan gitu. Jadi untuk mengatur keseimbangan dalam psikologi si wanita ini dalam berperan di bidang politik harus tetap dekat sama Allah juga gitu ya, Bu ya. Betul. Karena tidak berpolitik saja kita juga meraih ke sampai ke jenjang sampai ke atas ya di dalam menjadi dosen juga harus tetap dekat dengan Allah. Ya. Siapapun kamu juga harus dekat dengan Allah. Insya Allah. Ya siapapun yang mempunyai cita-cita Allah akan memberikan Allah akan memberikan yang terbaik jika orang itu memang suka meminta. Dan
orang itu tidak boleh, perempuan ataupun laki juga tidak boleh kalau melanggar daripada aturan itu. Tapi misalnya gini Bu, kalau si wanita ini yang berperan di bidang politik yang dengan amanah cukup strategis, misalnya dia bikin kesepakatan antara dengan suaminya gitu ya Bu ya, nggak mau punya anak dulu deh, nah itu gimana Bu? Jangan dulu punya anak sampai jabatannya selesai, nah itu bagaimana Bu? Oh itu mah urusan dunia aja ya. Kalau menurut saya tetap aja jalanin di dalam hubungan dengan suaminya dia berjalan, di dalam dengan karirnya dia berjalan gitu. Jadi bisa membagi perempuan itu. Perempuan itu sebetulnya tugasnya banyak ya. Di rumah, udah di rumah, belum di kantor, belum dengan masyarakat dan dengan rekan-rekan laki-lakinya. Kita juga harus selalu tidak selalu ya bahwa aku perempuan gitu. Tidak. Keberhasilan berpolitik itu bukan keberhasilan di luar semata, tapi keberhasilan yang bersifat domestik juga. Jadi jujur disebut sebagai seorang pemimpin yang gagal ketika dia memimpin, misalnya sebagai pemimpin sebuah daerah, kabupaten, kota dan lain sebagainya, dianggap berhasil, tapi rumah tangganya hancur misalnya. Tapi justru pemimpin yang hebat itu adalah ketika kedua-duanya berjalan beriringan. Di rumah, di wilayah domestik dia selesai, aman, tentram, sakinah, mawadah, warahmah begitu ya. Di luar kemudian dia mampu mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang diharapkan, idealnya seperti itu gitu. Iya betul. Jadi jangan sampai melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan gitu. Kita harus membina keluarga juga, membina rumah tangga, dan jika ada amanah di luar daripada itu, kita harus berusaha juga meminta kekuatan kepada Allah agar dikuatkan untuk menjalankan. Satu contoh yang menarik. Apa tuh? Misalnya ada seorang bupati perempuan. Kan yang namanya perempuan punya suami. Kalau punya suami kan pasti bakal hamil. Nah, ketika hamil dalam masa kepemimpinannya, apakah kemudian dia lantas harus meninggalkan? Tidak juga. Sebab persoalan pemimpin itu persoalan leadership, persoalan manajerial, persoalan administrasi. Bagaimana dia bisa membagikan kewenangannya? Karena kan yang namanya bupati misalnya dia punya sekda, sekretaris daerah, punya kepala dinas dan lain sebagainya. Asal dia bisa membagi kewenangan kerja dan lain sebagainya, saya pikir nggak ada masalah. Sebab misalnya gini, ketika dia hamil masa-masa hamil biasa sih tidak menjadi masalah. Dia harus memimpin, dia harus sidak, dia harus terjun ke masyarakat kan begitu ya. Tapi ketika sedang hamil, kemudian setelah melahirkan kan ada masa-masa tertentu perempuan nggak bisa melakukan kerja di luar wilayah di dalam gitu ya. Nah kan seorang pemimpin itu bukan berarti kemudian dia tidak bisa begitu, enggak. Tapi dia misalnya bisa dengan leadershipnya mampu memberikan kepemimpinan keteladanan yang baik pada anak buahnya. Dengan manajer, dengan kemampuan manajerialnya dia mampu manage sehingga kemudian semua teratur, birokrasi teratur, kerja teratur, pembagian kerja teratur dan lain sebagainya. Secara administratur dia mampu menerapkan bagaimana sesuatu sistem kepada anak buahnya. Ini yang sangat luar biasa. Jadi kodrat dia melahirkan, dia jalan. Dia kemudian punya anak, kemudian anaknya disusui, dia jalan. Tapi sebagai seorang leader, sebagai seorang bupati, sebagai seorang pemimpin, gubernur dan sebagainya, sebagai seorang presiden bahkan, dia mampu bisa melaksanakan itu. Jadi sebetulnya saya pikir tidak ada keterbatasan. Tapi yang paling terpenting tadi, tetap dia ada pada wilayah kodratinya sebagai seorang perempuan. Jangan sampai begini, karena jadi seorang presiden, jadi seorang bupati, saya tidak mau hamil dulu, enggak begitu. Jangan gitu ya. Itu justru bisa melanggar kodratnya. Sebab bagaimanapun dia itu pemimpin di luar. Tapi ketika dalam rumah tangga ada suaminya sebagai pemimpin. Kalau suaminya mau punya anak lagi, mau tidak mau kan dia harus. Insya Allah, amin Bu. Terus kemudian Bu, nah ini bagaimana tadi kan dalam sisi keduniawiannya ya Bu ya. Nah bagaimana Islam itu mengatur wanita dalam berpolitik Bu? Seperti apa kalau menurut Ibu? Satu adalah santun dia. Ya, santun dia tetap dia sebagai perempuan. Ya, selalu ingat Allah. Mungkin pada waktu dia akan memimpin di dalam rapat ataupun bagaimana, insya Allah semuanya itu akan lancar. Mungkin sebelum dia rapat memberikan keputusan, dia juga harus berdoa mungkin ya. Kita karena Islam ya, berdoalah. Dan selalu dia ngaosnya itu apa? Ngaji, mungkin
bukan mengaji aja di dalam kalau dia berpolitik ya harus mampu hukum positif dan hukum Islamnya harus seimbang. Seimbang ya, Ya, tawazun tuh, iya, kalau ya bahasa betul, istilah bener. bahasa Arabnya mah. Tawazun tuh teman-teman seimbang antara urusan dunia dan urusan akhirat. Ya Jangan itulah. sampai berat sebelah ya Bu ya. Pusing. Dunia mulu dikejar, akhiratnya nggak ada. Atau Nggak ada, akhirat mulu, nyampan dulu. tapi ternyata dunianya nggak keurus. Nggak Jangan sampai ya. urus, Jadi ya. dua-duanya seiring berjalan dengan meningkat gitulah dan beriringan. Seperti itu ya Bu. Ya, oleh karena itu orang tersebut perempuan itu memang harus pendidikan formil dan pendidikan agamanya harus terus dikembangkan. Insya Allah perempuan yang berpolitik itu akan selalu tawadu ya tadi. Ya amin ya. Nah, karena itulah perempuan itu. Perempuan itu harus tetap lembut. Dalam arti lembut itu berpikir, jangan misalkan ya semua kita kan kalau lagi berpolitik kita mengeluarkan pendapat yang positif aja gitu ya. Tapi dibarengi dengan ilmu pengetahuan kalau memang di bidangnya hukum lah dia juga harus paham, ekonomi harus paham gitu. Nah, terus Bu, bagaimana nih menurut Ibu batasan sampai sejauh mana batasan wanita dalam berpolitik? Nah, barangkali nanti dia ternyata kelewat batas nih si wanita ini dalam menjalankan politiknya, tapi ternyata dia lupa sama urusan rumah terbengkalai gitu Bu. Nah, bagaimana? Sejauh mana batasan si wanita ini dalam memegang kekuasaan di politik? Ya, mungkin Apakah jangan terlalu dikejar, udah sampai sini aja, ingat di rumah pulang. enggak, kewajiban kita kembali kepada kewajiban. Ada hak dan kewajiban di dalam kita menjalankan rumah tangga itu. Suami tetap sebagai kepala rumah tangga. Jadi jangan dibalik, dia jadi kepala rumah tangga untuk berpolitik. Kan tidak elok gitu ya. Jadi tetap dia hormat kepada suaminya, menjalankan biasa aja. Yang penting tugas dan kewajibannya dia jalan. Sudah gitu. jalan Ya, gitu ya, Bu. iya, urusan rumah tangga tetap nomor 1. Tapi kalau misalnya dia belum nikah nih Bu, itu kan kondisinya kalau si wanita ini udah nikah, tapi kalau belum nikah bagaimana Bu? Sejauh mana batasannya? Tetap aja ada batasan dia. Norma dong, kembali kepada norma kita. Kita jangan terlalu menjalankan roda politiknya itu sampai 24 jam gitu. Iya kan? Ada batasannya kalau perempuan. Nah, terus nih Bu, ketika misalnya si wanita ini memegang kekuasaan di politik, apakah nanti dia akan merasa semua perempuan itu harus maju, laki-laki mundur aja? Ada paham konsep kesetaraan gender gitu, feminisme dan patriarki. Nah, Enggak, saya enggak setuju kalau ada gitu. Ya kita berjalan aja sesuai dengan kita, memang porsi kita 30, 35 gitu. Kalau sudah berjalan itu kan bukannya lagi perempuan dan laki, tapi sudah berjalan si perempuan itu kalau memang cerdas ya itu pasti dipilih di dalam. gitu ya, Bu, Jadi itu kalau udah dipilih kita memang harus punya kekuatan dalam pemikiran, memikirkan di dalam kancah pemerintahan yang ada di Kota Bogor misalkan ya, dan rakyatnya. Oke Ibu, selanjutnya nih, dari beberapa diskusi tadi kita sudah membahas tentang kepemimpinan wanita dalam berpolitik ya Bu ya, baik itu dalam skala nasional maupun skala agama gitu ya, perspektif agama. Lalu dari Ibu sendiri nih, Ibu punya pengalaman gak sih Bu ketika Ibu memegang kepemimpinan di dalam berpolitik? Nah, boleh ceritakan Bu, sharing-sharing ke kita Iya, sharing ya. Ya, Kita boleh, Bu. juga berpolitik ya izin suami gitu ya. Suami nganter-nganter, kalau udah diizinkan dia kan pasti nganter-nganter saya. Selalu nganter dia kemanapun. Saya akan misalkan disuruh jadi narasumber oleh Demokrat dan kepada masyarakat juga diantar oleh dia. Jadi saya tidak ada tidak ada suatu selingkuh gitu di situ. Iya kan? Sebuah keselingkuhan nggak ada gitu ya Bu ya. Jadi memang harus tegas aja ngomongnya. Saya mau ikut gitu. Itu kan hak saya gitu. Setelah saya juga dicalonkan dari Demokrat, akhirnya ada pemilihan suara. Apa tuh Bu kalau Jadi saya Kota Bogor.
calon DPR Kota Oh, Bogor. DPRD. Kota DPRD Bogor. Kota Bogor. Tapi pada kenyataan saya berpikir ya akhirnya saya cuma ada suara kurang ya, pokoknya enggak masuk lah. Akhirnya saya berpikir mungkin saya tidak pantas untuk di situ dan saya kembali menjadi dosen, memang jadi dosen terus pada waktu itu. Jadi saya berpikir itu yang terbaik menjadi dosen. Itulah pilihan saya karena Allah tidak memberikan izin mungkin saya ke situ. Kalau saya ke situ saya juga pusing gitu pikiran saya. Jadi banyak beban jadinya. Sebetulnya kalau kenapa saya sudah ada pekerjaan mencari-cari lagi pekerjaannya. Tapi awalnya sih saya akan memberikan apa sih manfaat politik ini untuk masyarakat. Tapi idealnya tidak begitu. Idealnya tidak begitu. Jadi saya memilih ya udah stop. Saya milih ke kampus lagi. Insyaallah akhirnya jadi ini ya. Dosen terus. Iya, jadi saya kuliah S3. Iya. Kuliah S3 jadi teruslah uangnya ke situ. Ya udah. Di partai juga ngeluarin uang ya, tapi itu hanya silaturahmi aja saya. Berbagi kepada mereka itu aja. Apakah Pak Dr. Asgun ini punya pengalaman berkecimpung, berkiprah di dalam politik? Boleh diceritakan? Ya, kalau dalam politik praktis saya belum pernah. Tapi kalau berkecimpung dalam arti terlibat membantu dalam politik praktis, saya sering. Karena saya sering juga kan diminta untuk menjadi konsul, misalnya pada politisi tertentu, partai-partai politik tertentu, sering diskusi dengan saya. Nah dari sana saya justru sebetulnya mendapatkan ilmu berkaitan dengan praktek politik, terutama politik di Indonesia. Jadi secara langsung saya tidak pernah terlibat. Secara praktisinya belum gitu ya Pak Dokter? Bukan belum, kayaknya tidak kan. Saya lebih enak menjadi seorang akademisi, lebih bebas mengeksplor pikiran-pikiran saya. Tapi kalau berkecimpung dalam arti bergaul, berrelasi, berinteraksi dengan politisi-politisi, sampai hari ini saya masih terus berkomunikasi. Apakah dalam arti mereka minta pendapat, atau dalam arti kemudian minta wawancara, dalam arti kemudian minta konsep dan lain sebagainya. Sampai hari ini saya sering diminta untuk hal seperti itu. Kebetulan latar belakang dari Pak Dr. Asgun ini dosen dari ilmu komunikasi politik ya, betul ya dokter? Saya kebetulan mendalami komunikasi politik. Jadi antara politik dengan komunikasi itu kita satukan menjadi sebuah ilmu, dan memang hari ini kan satu ilmu yang sangat dibutuhkan, terutama berkaitan dengan ketika seseorang mau terjun dalam dunia politik. Politik tanpa komunikasi itu tidak bisa berjalan. Maka disinilah pentingnya yang disebut dengan ilmu komunikasi politik. Begitu. Ya, yang terakhir Bu nih, bagaimana apa sih pesan dan kesan Ibu untuk para wanita yang memegang kepemimpinan di dalam politik? Saya pesannya kepada mereka ya, kita kan pemerintahan kita harus menjalankan sesuai dengan undang-undang pemerintahan yang bersih. Jadi mereka juga harus bersih-bersih dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Jadi tidak ada di luar ketidakbersihan. Di pemerintah juga begitu ya. Ada undang-undang tentang pemerintahan yang bersih. Kalau kita mengawas ke situ mungkin Indonesia akan bersih dan uangnya akan banyak gitu, akan sejahtera gitu. Itu aja ya. Tapi sebenarnya tadi kan kita sudah membahas ini ya Bu ya, para kisah wanita-wanita yang sudah memegang kepemimpinan ya Bu ya pada zaman dulu. Sebenarnya sekarang juga ada Bu, realitanya ini, Ibu tahu Ibu Wiryaningsih? Nah Ibu Wiryaningsih ini ternyata sudah memiliki anak 11 dan beliau ini bersama suaminya sukses Bu mendidik 10 anak, mencetak 10 anak dengan penghafal Quran. Masya Allah. Jadi beliau juga salah satu aktivis di salah satu partai politik dan ternyata sukses juga nih membina rumah tangganya, membina anak-anaknya, mengkaderisasi anak-anaknya dalam bidang keilmuan, agamanya tuh udah matang gitu. Ternyata Masya Allah ya Bu ya, peran wanita ini di dalam politik itu ternyata sangat besar, dimana dia juga harus bisa mengondisikan
berbagai amanah di dalam dunia politiknya dan juga dinamika politik di dalam keluarganya gitu ya Bu ya. Iya, memang Luar harus biasa. seimbang. Harus seimbang, benar. Jadi kita jangan hanya mikirin egois kita aja. Apalagi keberhasilan seorang politikus itu ternyata harus dilihat berdasarkan di dalam rumahnya. Iya, tadi saya katakan gitu. benar. Makanya selalu harus kita itu ya, kalau kita insya Allah kalau kita beragama Islam menjalankan itu, mungkin kemanapun dia akan jalan gitu. Iya, benar. Sebagai dosen, sebagai berpolitik mungkin bisa gitu. Jangan sampai wanita ini berpolitik kita kabur maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun ya Bu ya. Jangan kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Sesungguhnya Allah itu membenci orang-orang yang seperti itu ya Bu ya. Mungkin kepada perempuan itu juga dia memberikan apa sih, kan dia mendapatkan mendapatkan gaji, mungkin gajinya itu memang yang benar gitu. Iya, Makanya dimakannya oleh anak-anaknya juga. Bisa kan dari yang demikian, kalau makanannya itu tidak benar ya akan tidak benar juga. Kalau dia politiknya ingin kejahatan, korupsi ya itu dimakannya kan tidak boleh menurut Islam. Makanya caranya, terus kemudian kita memimpinnya juga Iya. harus benar ya Bu ya. Harus punya prinsip, betul dia prinsip 10 orang itu ya hafal Al-Qur'annya. Alhamdulillah Salah satu dia. Ibu Wiryani Ya. mencetak generasi penghafal Quran. Sebenarnya nggak mudah ya Bu ya. Iya. Sekaligus aktivis politik dan sekaligus membina rumah tangganya juga di rumah. Mungkin dia bisa untuk menyalurkan, meminta dana dari pemerintah kepada penghafal Al-Qur'an itu sendiri mungkin. Jadi bisa maju-maju terus Iya, gitu. tapi kan faktanya beliau ini membinanya tuh dengan pola asuh Iya. antara suami dan istri. Ya dua-duanya kerjasama. Suami istri kalau tidak kerjasama ya tidak akan mencapai Iya. sakinah mawadah warahmah. Ya. Iya, sakinah mawadah warahmah. Oke, teman-teman, alhamdulillah nih sesi diskusi dan podcast kita kali ini sudah selesai, Masya Allah. Sudah mendapatkan insight banyak banget ya pada kesempatan kali ini. Jadi kesimpulannya dari diskusi kita kali ini adalah wanita itu sebenarnya harus ya Bu memegang kepemimpinan di dalam berpolitik, karena jika tidak ada wanita di dalamnya maka tidak ada hak-hak yang tersalurkan, yang tersosialisasikan, yang tidak mendapatkan kewajibannya jika wanita ini tidak memegang politik gitu, seperti itu. Dan juga wanita juga ketika memegang kekuasaan di dalam politik itu juga harus dijaga ibadahnya, terus kemudian harus sesuai gitulah antara realita ketika dia memimpin dan kondisi rumah tangganya seperti itu. Jadi harus tercermin di dalam diri seorang politikus itu sendiri seperti itu. Masya Allah. Kalau kita tadi dari awal kita menggunakan perspektif Islam tidak pernah melarang perempuan untuk terlibat aktif dalam dunia politik, termasuk kepemimpinan politik dan lain-lain sebagainya. Cuman satu hal yang harus diperhatikan adalah jangan sampai kemudian melupakan kodratinya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri dan lain-lain sebagainya. Karena keberhasilan kepemimpinan seorang perempuan itu bukan diukur dari keberhasilan ketika dia memimpin sesuatu, misalnya punya atau dia menjadi seorang kepala daerah dan sebagainya. Tapi yang paling terpenting adalah ketika kedua-duanya bisa berjalan seiringan. Oleh karena itu silakan, Islam tidak membatasi perempuan untuk berpolitik dalam wilayah apapun, asal politiknya diniatkan dengan politik yang suci, politik yang high, politik yang bersifat tinggi untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi, bukan politik dalam semata-mata how to get the power. Kalau sekedar mencapai untuk mendapatkan sebuah kekuasaan, itulah yang bersifat praktis. Kalau dalam sifat praktis ini justru banyak jebakan-jebakan yang tidak bagus, terutama ketika perempuan banyak berkiprah. Banyak perempuan yang tidak tahu jebakan-jebakan seperti ini. Makanya banyak kan kemudian ada yang terlibat korupsi dan lain sebagainya. Padahal kerjaannya kerjaan orang lain, politisi yang lebih pintar. Karena ketidaktahuan, ketidakmampuan membaca persoalan dan sebagainya, akhirnya kemudian terjebak, kemudian masuk penjara. Satu kata kuncinya itu aja. Silakan terjun dalam dunia apapun,
pendidikan, politik dan lain sebagainya, tapi wilayah domestiknya jangan kemudian sampai terlupakan. Itu barangkali dari saya. Oke, Masya Allah, terima kasih banyak Ibu Dr. Sri Haryanti atas kesempatannya kali ini. Insya Allah Our Dakwah Project akan membahas yang lebih menarik lagi setelah ini. Baik, Pak Dokter, terima kasih banyak atas Sama-sama. kesempatan waktunya. Sehat selalu, Amin, amin. dilancarkan segala urusannya, Amin, Pak ya Dokter. Rabbal Alamin. Ya, oke, cukup sekian dari saya dari Our Dakwah Project. Insya Allah kita bertemu lagi di next episode podcast selanjutnya yang insya Allah kan lebih menarik lagi. Kita akan membahas apa ya selanjutnya. Boleh saran dan share jika video ini sangat bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.